Halo teman Panji, kembali lagi bersama Kamu Harus Tahu. Apakah kalian tahu kalau anaconda merupakan salah satu ular terbesar yang ada di bumi ini? Ular terbesar ini hidup di sungai Amazon, Amerika Serikat, dan memiliki ukuran badan mencapai 8 meter dan diameter 1,11 meter. Namun, apakah kamu tahu bahwa ada ular yang lebih besar dari anaconda, yaitu Titanoboa? Titanoboa merupakan ular terbesar yang hidup di 58 juta tahun yang lalu dan menjadi pemangsa utama 10 juta tahun lamanya. Dan apakah kalian pernah berpikir bagaimana kalau monster itu masih hidup sampai saat ini? Mari kita bahas sekarang. Titanoboa memiliki ukuran yang sangat besar. Bahkan jika dibandingkan dengan ular anaconda dan buaya terbesar Cassius dengan berat 1 ton, mereka hanyalah bayi jika dibandingkan dengan Titanoboa yang pernah hidup di muka bumi dengan waktu yang lama. Hewan yang hidup 58 juta tahun yang lalu ini musnah bersamaan dengan dinosaurus. Namun, jika ular ini masih hidup, mereka akan berukuran 13 meter atau 43 kaki dan beratnya melebihi 1 ton. Bisakah Anda membayangkan raksasa ini? Mari kita ilustrasikan. Jika meletakkan 2 jerapah di tanah, Titanoboa masih lebih panjang. Ternyata ular yang hidup pada saat ini berukuran setengah dari reptil purba. Lebar ular ini bisa mencapai 1 meter 3 kaki yang bisa dengan mudah menelan kuda nil muda. Monster ini juga melahap jenis ikan apapun. Selain melahap berbagai jenis ikan, Titanoboa juga dapat berpesta dengan buaya. Itu adalah monster pembunuh yang sangat sadis. Monster raksasa ini menyerang korbannya dan melilit dengan cengkraman yang kuat. Kemudian ular ini menelannya bulat-bulat dan mencernanya dengan waktu yang lama. Korban mengalami kompresi sebanding dengan 1,5 kali lebih berat dari jembatan Brooklyn Bridge. Jadi tak terbayangkan lagi jika monster ini masih hidup dan berdampingan dengan makhluk bumi di masa kini. Dan Titanoboa dapat ditemukan di rawa dan sungai yang gelap. Sekarang, mari kita bayangkan, monster menyeramkan ini masih hidup berdampingan dengan damai bersama kita. Tapi, seperti apakah damai itu? Ini pertanyaan besar. Jika Titanoboa bertahan hingga hari ini, ia dapat ditemukan dengan baik di daerah tropis ekuator. Misalnya, Titanoboa akan menyukai iklim panas di Kolombia ataupun negara tetangga seperti Venezuela, Brazil, Ekuador, Peru, atau Panama. Jelas, orang akan lebih waspada dan berhati-hati melindungi rumah mereka dari gangguan Titanoboa. Namun, kecil kemungkinan ular itu bisa melata tanpa disadari ke dalam rumah, karena mudah saja bagi Titanoboa untuk menghancurkan rumah kita. Untungnya, perilaku ini masih tidak biasa pada ular. Namun demikian, untuk melindungi serangan Titanoboa, mungkin orang harus melindungi rumah mereka dengan memasang pagar tegangan tinggi. Di kota besar yang ramai, ular besar tidak akan ada kesempatan untuk bertahan hidup. Makanan tikus tidak akan cocok untuknya. Cuma kemungkinan besar dia tidak akan tertarik terhadap manusia sebagai santapan, seperti dalam film horor anaconda yang sering memangsa orang. Namun pada kenyataannya, dia jarang menyerang orang dan dapat diasumsikan bahwa leluhur jauhnya acuh tak acuh pada kita. Bagaimana? Apakah kalian mulai takut? Tak usah khawatir, karena kalaupun mereka tumbuh besar, mereka akan sulit untuk keluar dari tempat persembunyiannya. Tapi bagi masyarakat, Titanoboa bisa menjadi galah yang disambut di kebun binatang. Di dunia pasti berebut mendapatkan spesimen yang begitu berharga, dan kulitnya akan menjadi perburuan yang nyata. Orang yang menangkap ular besar ini akan menjadi pahlawan nasional sejati. Adapun tiap ular super di dunia ini akan menemukan sesuatu untuk dimakan, seperti buaya, kura-kura, lumba-lumba sungai akan cocok untuk raksasa dalam segala hal. Hewan di darat juga akan mengalami kesulitan. Armadillo raksasa, mantes, tapir, jaguar, caimans, dan berang-berang Brazil akan beranjak punah. Serta Titanoboa tidak keberatan memakan ikan. Oleh sebab itu, rantai makanan akan terputus. Dan beberapa hewan mungkin akan bermigrasi ke tempat yang lebih aman. Tetapi fauna hutan Amazonia
akan mengalami kehancuran. Walau serangga dan jamur akan berkembang biak dan berevolusi, sebentar lagi tidak akan ada jejak vegetasi yang subur lagi. Apakah akan menjadi hal yang baik atau tidak jika mereka masih hidup berdampingan dengan manusia? Silahkan jawab di kolom komentar. Semoga video ini dapat menghibur dan bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Kamu Harus Tahu selanjutnya.